Nah, yang ketiga yaitu Matplotlib. Matplotlib sendiri adalah library untuk visualisasi data. Data yang kita punya itu harus divisualisasikan agar data itu gampang diterjemahkan oleh bahasa kita atau disimpulkan. Nah, Matplotlib juga menyediakan beberapa plot seperti bar plot, line plot, scatter plot, dan histogram. Sebenarnya masih banyak banget macam-macam plot yang bisa dilakukan oleh si Matplotlib ini. Kemudian ada library untuk proses machine learning-nya nih, yaitu scikit-learn. Si scikit-learn ini digunakan untuk menyediakan beberapa algoritma. Jadi fungsi-fungsi yang emang sudah disediakan agar kita bisa langsung mengeksekusi algoritma yang ingin kita eksekusi begitu. Nah, algoritma dan alat yang disediakan sama scikit-learn ini bertugas untuk melakukan proses machine learning bertipe klasifikasi, regresi, pengelompokan, hingga pemrosesan datanya. Kita akan pelajari lebih dalam lagi nanti di pertemuan selanjutnya ya, khususnya yang untuk machine learning-nya. Dan ini adalah beberapa contoh penerapan sederhana oleh library NumPy. Jadi, bahasa Python itu seperti ini ya teman-teman. Ketika kita ingin memanggil suatu library, berarti ada sintaks atau ada baris yang memanggil NumPy. Biasanya kita sebut import NumPy, kemudian kita aliaskan NumPy sebagai NP. Jadi kita memanggil NumPy itu sebagai NP. Nah, di dalam NumPy ini itu punya fungsi lain gitu ya. Nah, fungsi yang kita contohkan di sini yaitu fungsi array, di mana kita membuat matriks 1, 2, 3, 4, 5, tapi dalam satu ordo ya. Nah, kemudian di line selanjutnya itu kita ingin memproses semua value dari matriks yang tadi kita sudah definisikan ya dari sini. Jadi kita tambahkan semua, kemudian array hasil atau penjumlahan array tersebut itu 15 di sini. Dan ini sebagai contoh awal saja, nanti kita praktekkan lebih dalam ya. Yang di sisi kanan yaitu pengaplikasian untuk library Pandas. Seperti biasa kita import dulu library Pandasnya dan kita aliaskan sebagai PD. Ini sebagai best practice aja. Sebenarnya alias ini bisa teman-teman ubah sesuka hati. Nah, si Pandas ini memproses data yang berbentuk tabular. Kalau dilihat dari outputnya, data awalnya itu berbentuk seperti ini nih teman-teman. Kemudian setelah diproses filtering, datanya itu jadi semakin sedikit karena kita masukkan filter berdasarkan usia. Jadi kita mengambil beberapa data yang usianya lebih dari 30. Jadi ini kan data pribadi ya, data seseorang berdasarkan usia dan kota. Nah, setelah itu kita filter berdasarkan usia yang lebih dari 30. Jadi kita mengambil orang-orang yang memiliki usia lebih dari 30 saja. Nah, selain itu kita contohkan bahwasanya Pandas itu bisa melakukan fitur sorting ya. Jadi kita ingin mensort berdasarkan namanya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya namanya itu sudah urut berdasarkan abjad dari Jane dan John. Jane itu huruf pertamanya kan J, huruf keduanya A, dan John huruf pertama J tapi huruf keduanya O, dan itu sesuai urutan dengan abjad gitu. Nah, selanjutnya adalah library Matplotlib. Ini untuk visualisasi data. Jadi jika kita ingin memvisualisasikan data seperti ini atau gambar linear ya, itu bisa menggunakan kode seperti ini. Tapi nanti kita bakalan lebih dalam juga terkait visualisasi data. Ini ada library scikit-learn juga pengaplikasiannya, tapi untuk model machine learning.